Founders at Work, Jessica Livingston. Teman-teman pembelajar, sekarang kita akan belajar dari para startup sukses di dunia. Perusahaan startup sukses yang bahkan produk maupun jasanya sedang kita gunakan saat ini. Are you ready, guys? Let's start. Pertama, hasil akhir gak selalu harus sesuai dengan ide awal. Banyak perusahaan startup yang produk maupun jasanya saat ini sebenarnya berbeda jauh dari ide awal mereka. Seiring berjalannya waktu, mereka beradaptasi dan mengambil kesempatan yang ada sehingga terciptalah produk mereka seperti saat ini. Salah satu contohnya adalah PayPal, salah satu penyedia jasa transfer uang dan pembayaran secara online yang banyak diminati oleh semua orang. Pada awalnya, Max Levchin, co-founder PayPal, tidak mempunyai ide untuk menciptakan PayPal seperti saat ini. Semuanya dimulai ketika dia menciptakan Palm Pilot, sebuah emulator untuk menciptakan password sekali pakai. Kemudian, dia berpikir dan mengembangkan Palm Pilot menjadi sebuah alat yang bisa digunakan untuk saling mentransfer uang. Dari sini, PayPal mulai terbentuk dan dikembangkan. Dari password ke uang, sama sekali nggak ada hubungannya. Tapi, inilah asal mula berdirinya PayPal. Kedua, ide inovatif itu terkadang sulit dimengerti. Terkadang kita mungkin mempunyai ide yang bagus, bahkan belum ada orang yang memikirkannya. Nah, ada tantangannya di sini. Bagaimana kita bisa membuat orang lain mengerti dan menghargai ide kita. Sebenarnya ini adalah masalah yang lazim terjadi, karena hal yang baru itu pasti sulit diterima oleh banyak orang. Hal ini juga terjadi pada Hotmail, sebuah jasa layanan email yang kalau zaman sekarang sih sudah banyak dan lazim. Pada tahun 1996, email itu diberikan oleh kantor dan hanya bisa diakses dari kantor juga. Sebenarnya, ada banyak orang yang ingin bisa mengakses email mereka di luar kantor. Hal inilah yang dirasakan juga oleh Saber Bhatia dan Jack Smith, pendiri Hotmail. Saber Bhatia dan Jack Smith kemudian mencoba mencari investor, tetapi karena ide mereka itu nggak lazim di zaman tersebut, mereka terus-menerus ditolak. Sampai akhirnya ada satu orang yang memberikan mereka modal secara pas-pasan. Mereka akhirnya bisa membuktikan kalau email berbasis web itu sangat berguna dan diminati oleh banyak orang. Kemudian akhirnya Hotmail dibeli oleh Microsoft seharga 400 juta dolar. Ketiga, tim yang baik itu lebih penting dari ide yang hebat. Sebenarnya nggak semua startup dimulai dari ide-ide yang cemerlang. Mempunyai ide yang hebat itu nggak salah, bahkan bagus. Tetapi, lebih penting jika kita mempunyai tim yang baik terlebih dahulu. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, maka ide itu bisa muncul dengan sendirinya. Salah satu contohnya dialami oleh Excite, sebuah mesin pencari sebelum Google. Joe Kraus, salah seorang co-foundernya saat itu hanya sedang berkumpul bersama kelima temannya. Mereka sedang mengumpul di kedai taco favorit mereka. Dan tiba-tiba tercetuslah ide untuk membuat sebuah mesin pencari. Dimulai dari ensiklopedia digital, Excite berkembang ke web, sampai akhirnya mampu mencari data yang sangat banyak. Mirip dengan Google kalau masa sekarang. Semuanya itu dimulai dari kumpul bersama dengan orang-orang yang hebat. Keempat, kita bisa mulai dari proyek pribadi.
Banyak startup yang dimulai dari solusi atas masalah pribadi yang dihadapi oleh para pendirinya. Mereka pada awalnya hanya berusaha untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian mereka sadar kalau nggak cuma mereka yang mempunyai masalah yang sama. Dari situ, mereka menjual solusi yang mereka punya. Yahoo merupakan salah satu contoh yang paling populer untuk hal ini. Pada awalnya, Yahoo dimulai sebagai kumpulan catatan online dalam bentuk link web untuk semua referensi tesis PhD-nya dua mahasiswa Stanford, Jerry Yang dan David Filo. Mereka melakukan ini untuk memudahkan pencarian mereka sendiri. Tapi pada akhirnya mereka sadar kalau banyak orang yang membutuhkan hal serupa. Pada akhirnya, mereka mengajak tim Brady untuk menulis bisnis plan dan membangun sebuah bisnis sukses, yaitu Yahoo. Kelima, lebih simpel, lebih baik. Seringkali, hal yang simpel itu bisa lebih baik. Kalau dalam dunia industri, semakin simpel suatu barang, maka biaya produksi dan bahan bakunya juga akan menjadi lebih murah dan lebih sedikit risiko. Selain itu, sesuatu yang simpel juga biasanya terlihat lebih elegan. Inilah yang dijunjung tinggi oleh Apple, tech giant yang terkenal karena kesimpulan mereka. Hal ini bisa terjadi salah satunya karena insinyur Apple, Steve Wozniak, senang dengan hal-hal yang simpel. Buat Wozniak, melakukan lebih banyak dengan cara atau bahan yang lebih sedikit itu inti dari menjadi seorang entrepreneur. Keenam, batasi investor. Semakin banyak uang investor yang masuk, berarti wewenang kita atas perusahaan akan semakin berkurang. Karena sebenarnya untuk mendapatkan uang tersebut, kita sedang menjual wewenang yang kita punya. Konsekuensinya, kita nggak lagi bisa menjalankan perusahaan sesuai dengan visi yang kita punya. Ars Digital, salah satu contoh gagalnya sebuah startup karena memasukkan terlalu banyak uang investor. Ketika Philip Greenspoon membuka pintu untuk para investor masuk, maka lama-kelamaan para pendiri asli Ars Digital tereliminasi. Para investor mengubah Ars Digital menjadi perusahaan yang lambat dan mahal, hingga pada akhirnya mereka bangkrut. Terus, solusinya apa? Solusi untuk masalah ini ada dua. Pertama, cari sumber penghasilan lain. Jangan hanya bergantung sama satu produk. Kedua, tetaplah menjadi perusahaan kecil sampai kita mempunyai modal sendiri yang cukup untuk berekspansi. Ketujuh, perhatikan konsumen. Penting banget untuk kita mendengarkan dan memberikan apa yang diinginkan oleh para konsumen. Kenapa hal ini penting? Simple, untuk menyenangkan mereka. Kalau mereka senang dengan produk dan jasa kita, mereka nggak cuma akan menjadi pelanggan tetap, tapi mereka juga akan menceritakan produk kita kepada orang lain. Semua ini akan berujung pada peningkatan profit perusahaan kita. Memperhatikan konsumen, hal inilah yang Paul Graham terapkan dalam VIOP dan Y Combinator. Bahkan, kalimat buat apa yang konsumen mau tertulis di bajunya pekerja Y Combinator. Bagi Graham, basic dari startup seharusnya adalah membuat produk maupun jasa yang membuat orang happy, lalu mengubah kesenangan itu menjadi uang. Kedelapan, timing. Segala sesuatu butuh timing yang tepat. Orang yang tepat di tempat yang tepat sekalipun gak akan maksimal kalau dia gak ada di waktu yang tepat. Sama, kita juga perlu memperhatikan kapan waktu yang tepat untuk kita meluncurkan produk maupun jasa yang akan kita punya. Flickr, salah satu perusahaan yang mendapatkan timing yang tepat untuk melejit naik. Sebenarnya dulu sudah ada di aplikasi lain, seperti Flickr.
Tapi kenapa mereka nggak terkenal dan sukses? Jawabannya sudah jelas, timing. Flickr baru meluncur ketika memang sudah zamannya media sosial dan orang juga sudah mulai nyaman untuk memajang foto-foto mereka di internet. Jadi, mereka nggak kesulitan untuk mendapatkan pengguna dan menjadi terkenal secara cepat. Ringkasan, di atas sudah dijelaskan, ada banyak cara yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah startup yang sukses. Cara yang didapat lewat pengalaman-pengalaman pengusaha startup sebelumnya. Misalnya, dengan terbuka pada segala kemungkinan, ternyata hasil akhir nggak selalu sesuai dengan visi awal kita. And that's okay. Lalu, ide inovatif memang sulit dimengerti dan karena jadi sulit diterima. Jangan cepat menyerah ya, kalau seandainya ide kita ditolak. Ketiga, tim yang baik itu lebih penting dari ide yang hebat. Keempat, jangan takut untuk memulai pribadi. Ingat, lebih simpel lebih baik. Dua poin terakhir, yaitu pilih investor dan juga konsumen yang tepat. Kita tinggal mempelajari dan menggunakan poin-poin di atas. Terapkan hal ini dalam startup lo. Who knows, you will be the next Steve Jobs.